Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise? What's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise? What's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise? What's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise? What's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
Matthew 5:16. Don't hide your light, let it shine for all. Let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father. That means when we love God, He shines out of us like a bright light. Then everyone around us can see His light and say, "Wow, God is amazing!" I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Psalm 28, verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. God is like a huge shield. We can hide behind Him and He will always protect us. That makes me so happy. It's like joy's having a dance party in my heart. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. Hi guys, this is my Bible verse. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. See you next week guys. Bye bye. God bless you all. Psalm 121 verse 7 and 8. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Thank you. God bless you. Bye. Psalm 121 verse 7 and 8. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Thank you. Bye. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Thank you. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan
menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bye, God bless you. Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Thank you, God bless you. Mazmur 121 ayat 7 sampai ayat 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. God bless you. Bye. Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Thank you. God bless you. Happy Sunday. Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sunday, God bless you. Bye-bye. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo, selamat sore adik-adik. Kembali lagi di ruang sekolah minggu bersama Encik Hana. Wah, senang sekali adik-adik boleh berkumpul bersama keluarga untuk ibadah di sekolah minggu di YouTube. Nah, adik-adik apa kabar hari ini? Encik harap semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, sehingga kita semua sama-sama semangat memuji nama Tuhan dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, untuk itu Encik undang semua untuk berdiri. Ayo kita berdiri, kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Ayo sambil tepuk tangan.
mempersiapkan hati kita untuk berdoa, kita angkat pujian Into My Heart. Ayo semua sambil sikap doa, kita datang kepada Tuhan. Pujian ini, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Semuanya tenangkan hati, kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh beraktivitas. Bahkan pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mohon serahkan untuk ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau tolong usir kuasa jahat iblis yang mau mengganggu kami beribadah. Engkau tolong agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih. Nah, tidak terasa ya adik-adik, sudah hampir setahun lamanya kita melakukan setiap aktivitas di rumah. Kita beribadah dari rumah, kita belajar dari rumah. Tetapi kita harus yakini satu hal, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Bahkan ketika adik-adik beribadah hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Encik senang sekali kalau adik-adik boleh beribadah dan berkumpul bersama keluarga. Ayo tetap berdiri, kita angkat pujian It's Good to See You Here With Me. Pakai gerakan ya adik-adik. Ayo tepuk tangan dulu. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi kita angkat pujian ini. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Nah adik-adik, coba Encik tanya, siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, semua sayang kan Tuhan Yesus. Ayo masih tetap berdiri, kita angkat pujian I Love You Jesus. Pakai gerakan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down
sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian Susahnya Aku Taat. Gerakan susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita oleh Encik Happy. Selamat sore adik-adik. Terima kasih torang baru baku dapat sekarang walaupun hanya melalui rekaman. Nah adik-adik, torang akan mendengarkan firman yang baru pada sore hari ini. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur karena pada sore yang indah ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kuduskan kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang mendengarkan di rumah, biarlah Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh mengerti firman Tuhan yang akan diberikan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai dengan 5. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Adik-adik, mari kita mulai ibadah ini dengan kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan ayat pasal 16 ayat 1 sampai 5. Adik-adik, Bilangan 16 ayat 1 sampai 5. Kita mulai. Adik-adik sudah memegang Alkitab? Mari kita baca bersama-sama. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. 1. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah dia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pemimpin bangsa Israel siapa adik-adik? Adalah Musa.
Nah, adik-adik di rumah siapa yang memimpin adik-adik di rumah? Iya, yang memimpin adik-adik di rumah adalah orang tua kita. Nah, kalau adik-adik di sekolah, siapakah pemimpin di sekolah? Ya, guru adik-adik yang menjadi pemimpin. Nah, pemimpin di rumah, pemimpin di sekolah, pemimpin di daerah, pemimpin di negara ini, semuanya adalah dipilih oleh Allah untuk memimpin kita semua. Bangsa Israel pada waktu itu adik-adik dipimpin oleh Musa. Musa adalah seorang penggembala adik-adik. Dia sedang menggembala domba di padang. Kemudian Allah memanggil dia dan mengatakan kepada Musa bahwa Musa harus memimpin bangsa Israel. Wah adik-adik, apakah dia mengatakan, wah kesempatan ini saya akan menjadi pemimpin. Saya akan pergi kepada bangsa Israel dan mengatakan, saya ini adalah pemimpin Israel. Tidak adik-adik. Musa pada waktu itu terkejut adik-adik. Wah Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak mempunyai pengetahuan untuk menjadi pemimpin. Segala macam alasan dikemukakan adik-adik. Namun Allah tetap memilih Musa ini adik-adik. Nah adik-adik, Allah memberikan pengetahuan, kekuasaan kepada Musa untuk bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Adik-adik, pada saat itu bangsa Israel juga sedang membangun kemah suci. Nah, setelah kemah suci ini ada adik-adik, Allah memimpin Harun dan anak-anaknya menjadi imam di kemah suci itu. Selain mereka, ada seorang yang bernama Korah adik-adik, turunan Lewi juga. Dia juga melayani Tuhan di situ sebagai petugas kemah suci. Tapi adik-adik, dia iri hati kepada Harun dan anak-anaknya. Dia cuma sebagai petugas, padahal petugas itu adik-adik mulia juga pekerjaannya, pelayanannya juga untuk Allah. Nah adik-adik, karena dia iri hati, dia menggerutu. Dia kumpulkan sekian orang, 250 orang untuk menghadap kepada Musa dan Harun. Nah adik-adik, setelah mereka terkumpul, datang juga 2 orang turunan Ruben, suku Ruben, Dotan dan Abiram. Mereka tidak senang dengan kepemimpinan daripada Musa adik-adik. Nah mereka datang menghadap kepada Musa. Musa langsung datang masuk di kamar bait suci adik-adik, berdoa kepada Tuhan. Setelah dia masuk, keluarlah dia dan mengatakan kepada mereka, hai saudara-saudara, besok pagi kalian datang di kemah pertemuan. Allah akan menunjukkan siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin kalian atau menjadi imam besar untuk kalian. Nah, kemudian besoknya adik-adik, mereka datang dan mereka harus membawa perbarahan dan ukupan masing-masing 1 orang, dan mereka datang ke kemah pertemuan. Sampai di kemah pertemuan adik-adik, mereka melihat Harun dan Musa sudah berdiri di muka kemah suci. Apa yang terjadi adik-adik? Selain mereka, bangsa Israel juga banyak yang mengikuti mereka. Mereka mau melihat apa yang akan terjadi. Apa ya adik-adik? Setelah mereka semua menghadap Musa dan Harun, wah, terkejut mereka melihat kemuliaan Allah sedang menerangi kemah suci. Adik-adik, terang sekali. Wah, agak terkejut mereka adik-adik. Oh, Tuhan ada bersama mereka. Kemudian adik-adik, Allah berfirman kepada Musa dan Harun, hai Musa dan Harun, kalian menjauhlah dari mereka. Aku akan membinasakan mereka. Tuhan hancurkan, layak mereka untuk dihancurkan karena mereka telah tidak menghormati pilihanmu. Adik-adik, bukan begitu adik-adik. Tapi Musa dan Harun adik-adik, mereka memohon dengan sangat kepada Allah. Tuhan, yang bersalah di sini hanya 1 orang,
Mengapa Tuhan mau membinasakan bangsa Israel? Adik-adik, betapa kudusnya, betapa sucinya hati kedua orang ini yang selalu digerutuhi oleh bangsa Israel. Allah mendengar itu, adik-adik. Allah akhirnya membatalkan untuk memusnahkan bangsa Israel. Kemudian adik-adik, sebagai gantinya Musa dan Harun mereka pergi ke perkemahan dari Korah, Dotan, dan Abiram. Setelah sampai di sana adik-adik, mereka sudah berkumpul semua di situ. Mereka akan melihat apa yang terjadi. Adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Allah menyuruh Musa dan Harun, menjauhlah kalian dari perkemahan mereka. Wah, mereka sudah menjauh adik-adik. Adik-adik, tanah di bawah perkemahan mereka terbelah adik-adik. Semua sedang terkejut dengan bumi yang terbelah. Rumah atau kemah-kemah dari ketiga orang ini, keluarganya, barang-barang, semua milik mereka termasuk di dalam bumi yang terbuka. Adik-adik, kuasa yang sungguh sangat menakjubkan itu ditutup, ya. Allah terus menutup bumi yang terbuka. Mereka terkubur hidup-hidup di dalam situ. Wah, mereka tidak habis heran melihat kuasa Tuhan. Dikagetkan lagi adik-adik. Sinar sangat terang. Api turun dari surga, menghanguskan 250 orang ini adik-adik. Mereka hangus semua. 250 orang yang berseteru dengan mereka adik-adik. Dengan memegang perbaharan, hangus, mati semua. Adik-adik, kemudian adik-adik, mereka terus pulang adik-adik. Kalau adik-adik berada di tengah-tengah itu, apakah adik-adik masih menggerutu lagi? Adik-adik, betapa hebat kuasa yang Tuhan Allah tunjukkan. Tidak adik-adik, bangsa Israel besoknya datang lagi menghadap kepada Musa dan Harun. Apa yang terjadi? Mereka datang lagi. Hai Musa dan Harun, kalian sudah membunuh bangsa Israel. Wah, apakah Musa dan Harun bisa menurunkan api dari langit? Tidak adik-adik. Musa dan Harun tidak bisa membelah bumi dan menguburkan orang hidup-hidup. Tidak. Hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukan itu. Tapi bangsa Israel tetap menggerutu. Akibatnya adik-adik, Allah menurunkan tulah bagi mereka. Banyak orang yang menderita. Sekarat langsung mati. Sekarat langsung mati. Wah, Musa melihat ini. Dia langsung panggil, Harun, mari sini Nyana. Pergi cepat. Engkau harus pergi ke kemah suci. Engkau harus mengorbankan korban untuk menghapus dosa-dosa mereka. Dan bawalah ukupan datang di sini, perbarahan dan ukupan untuk meredahkan kemarahan Allah. Adik-adik, sudah mereka terus, Harun terus mendengarkan pimpinan mereka, yaitu Musa, pergi mengadakan pengorbanan untuk penghapus dosa. Dia membawa ukupan dan perbaharan datang di tengah-tengah mereka yang sedang sekarat. Setelah dia sampai di situ adik-adik, maka tulah itu berhenti. Pada saat tulah berhenti adik-adik, berapa yang mati? Jumlah bangsa Israel yang sekarat dan langsung mati 14.700 orang adik-adik. Betapa banyak satu kali adik-adik mati, begitu banyak mereka. Dan saat sudah dilakukan pendamaian dengan pengorbanan penghapus dosa, berhentilah itu. Orang-orang pada saat itu bangsa Israel terus melihat bahwa memang Allah sangat marah terhadap mereka yang menggerutu. Tapi adik-adik, Tuhan tidak mendendam. Tuhan menyuruh Musa mengambil satu tongkat pada setiap suku bangsa. Jadi mereka ada 12 suku. Setiap orang
memberikan satu tongkat. Tongkat-tongkat itu diberi nama dan dikumpulkan Musa, dibawalah di depan tabut perjanjian. Besoknya mereka akan melihat siapa pemimpin yang dipilih Allah untuk bangsa Israel. Besoknya adik-adik mereka berkumpul lagi dan mereka Musa mengambil ke-12 tongkat itu. 11 tongkat adalah batang yang mati. Yang satu adik-adik, dia bertunas, mereka melihat tongkat itu bertunas, berbunga dan berbuah. Setelah dibaca, Lewi, ya siapa Lewi? Harun petongkat. Milik Harun tongkat yang bertunas, berbunga dan berbuah. Disitulah mereka tahu bahwa mereka lah imam besar yang dipilih Allah dan pemimpin mereka adalah Musa yang dipilih Allah. Tetapi adik-adik, mereka tidak menghormati mereka. Mereka pulang dan tongkat yang bertunas, berbunga dan berbuah ini disimpan di dalam kemah suci, di depan tabut perjanjian. Setiap kali bangsa Israel datang ke kemah suci, mereka bisa melihat tongkat itu sebagai peringatan akan apa yang telah dibuat Tuhan terhadap mereka. Nah adik-adik, sebagai anak-anak kita di rumah, kita juga harus menghormati pemimpin kita di rumah, yaitu orang tua. Pemimpin kita di sekolah adalah guru, pemimpin kita di daerah ini adalah gubernur, negara kita adalah presiden. Kita harus mentaati. Kenapa adik-adik? Kenapa kita harus mentaati mereka? Karena ini adalah perintah dari Allah. Mari kita membaca satu ayat yang merupakan ayat hafalan untuk kita minggu ini, yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-13. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-13. Mari, Enci akan bacakan untuk adik-adik. 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Kita baca sekali lagi. 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah menyertai, mendengarkan firman Tuhan bersama. Biarlah Engkau mau tolong adik-adik ini untuk mengerti firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biarlah Engkau memberikan mereka ketaatan kepada orang tua sebagai pemimpin mereka, ketaatan kepada guru, ketaatan kepada pemerintah yang sudah mereka dengar melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Sempurnakan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh Encik Heti. Nah Encik harap cerita tadi adik-adik boleh simpan dalam hati, bahkan boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa juga untuk menghafal. Tadi Encik Heti katakan ayat hafalan di mana? Ada yang masih ingat? Iya, ayat hafalan ada di 1 Petrus 2 ayat 13. Coba kita buka lagi ya Alkitabnya. Nah coba, sudah? Oke, kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Boleh sekali lagi? Ayo sekali lagi kita membaca 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Cik harap semuanya boleh menghafal ayat hafalan ini untuk minggu depan ya. Nah adik-adik, seperti cerita tadi, kita harus belajar untuk taat. Ayo semuanya
kita berdiri lagi, kita akan belajar satu lagu yang berjudul Taat. Ayo kita belajar pelan-pelan ya. Semua satu tepuk tangan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Gimana adik-adik, boleh? Kalau boleh kita ulang sekali lagi pakai gerakan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Nah, adik-adik, seringkali untuk kita taat itu tidak mudah. Nah, untuk itu kita perlu untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, minta pertolongan Tuhan agar kita senantiasa dimampukan untuk taat kepada perintah Tuhan dan bukan taat kepada iblis. Kita menyanyi lagu Berani Tampil Beda. Ayo tetap berdiri dan pakai gerakan. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Mana gaya adik-adik? Sekali lagi. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, tidak terasa kita ibadah sekolah minggu akan berakhir. Nah, tetap berdiri, kita menyanyi lagu Kasih Yesus. Pakai gerakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari
lipat tangan, tutup mata. Kita akan datang kepada Tuhan, semuanya boleh berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena ibadah sekolah minggu kami boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya kami boleh sama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan, apa yang kami puji-pujikan, apa yang kami telah dengar, kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau tolong memberkati aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di ruang sekolah minggu selanjutnya. Dadah.